Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pertemuan ke-13 ini, saya ingin melanjutkan materi untuk manajemen jaringan dengan topik web based management. Ya, berarti sesuai dengan namanya, manajemennya ini dilakukan dengan menggunakan platform web yang bisa diakses oleh siapapun dan di manapun. Berarti karena dia web, ya, selama ada koneksi ke perangkatnya, manajemen itu bisa dilakukan. Nah, ketika kita melakukan manajemen dengan menggunakan web, berarti di sini dia mengaksesnya menggunakan web browser. Ya, web browser apapun itu, selama dia mendukung fitur-fitur yang diharapkan, ya, kayak requirement-nya apa. Selain itu, dengan menggunakan web management, display itu menjadi ekonomis. Jadi mau layar seberapapun, ya, mau yang layar yang besar mau layar yang kecil, tidak masalah ketika menggunakan manajemen web. Selain itu, aksesnya ubiquitous, yang artinya perangkat web, perangkat jaringan yang ingin di manage atau diatur itu bisa dalam berbagai macam bentuk, ubiquitous. Jadi mau dia router, switch, ya, ketika kita menggunakan manajemen versi web, kita tetap bisa akses. Selain itu, konfigurasinya tidak memberatkan jaringan, yang dimana, ya, karena memang platformnya web, ya. Kemudian ada web interface vs web management. Kalau web interface berarti dia hanya menampilkan, ya, karena namanya interface. Tapi kalau namanya web management berarti dia melakukan manajemen. Nah, web based management ini dia adalah sebuah manajemen, ya, manajemen perangkat yang dia menampilkan persis seperti versi desktopnya, ya. Jadi dia tampilannya persis dengan yang di versi desktopnya, kemudian bisa mendukung web based enterprise management, web level enterprise, dan juga mendukung platform Java. Jadi untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut bisa menggunakan Java-nya. Ya, ini contohnya. Jadi di sini ada web browser, ya, di sini penggunanya. Kemudian di sini adalah web servernya. Nah, web servernya itu dia terhubung ke SNMP manager dari masing-masing perangkat yang diatur atau di manage. Ya. Jadi datanya tersebut di-upload, ya, ke sini, ya. Dari SNMP manager dia dikirimkan ke sini. Nah, dari web server dia menampilkan objek dari yang ingin di manage. Itu bagaimana melakukan web interface untuk melakukan manajemen perangkat jaringan. Kemudian web selanjutnya, ya, SNMP harus berbasis dengan NMS. Database NMS ditransfer ke web server. Jadi NMS Network Management, ya, server atau sistem, nanti akan ditransferkan ke web server, barulah nanti di web browser dia akan ditampilkan, ya. Nah, memang yang didukung untuk protokolnya adalah SNMP, ya, harus SNMP untuk mendukung manajemen jaringannya. Protokol HTTP digunakan antara web server dan web browser. Kalau ini memang wajar, ya. Kalau yang namanya HTTP pasti web. Kemudian ada proxy server yang dia di mana ada penjembatan, ya. Jadi si web browser ini dia tidak ditembakkan langsung ke web server,
tapi ke proxy servernya. Biasanya hal ini digunakan ketika kita melakukan manajemen jaringan di lain tempat. Kalau yang ini kan tadi bisa satu tempat yang sama, tetapi kalau yang proxy server itu bisa dimanapun usernya berada. Tapi tetap dengan melakukan yang namanya manajemen. Kemudian ada embedded web yang dimana itu sudah termasuk di satu subsetnya PC. Kalau ini kan terpisah di server sendiri. Tapi kalau ini web browsernya, manajer perangkatnya, ya itu dilakukan secara internal. Web servernya sudah include ke masing-masing perangkat. Biasanya ini contohnya adalah Nagi OS kalau tidak salah. Ya, Nagi OS itu dia diinstalkan di masing-masing perangkatnya. Nanti di kliennya cukup mengkoneksikan saja. Ya. Jadi kalau namanya embed berarti dia internal embed. Kemudian ini ada HP embed agent yang dia di situ ada yang dia berupa web agent. Ini web agent. Dan ini adalah non web agent. Berarti kayak perangkat sampingan yang dia tidak bisa dihubungi langsung dengan menggunakan HTTP. Jadi untuk mengkoneksikan ini harus menggunakan SNMP, kemudian diterima oleh sebelahnya. Ya, sebelahnya barulah nanti dikirim melalui HTTP. Itu punyanya Hewlett Packard. Kemudian dari situlah nanti data di-uploadkan. Ya, data komponen agen ini ditembakkan ke desktop management ini DMI dan disimpan ke database. Dan tetap memang ada aplikasi tersendiri yang dia gunanya melakukan manajemen dari perangkatnya ini. Ini adalah struktur daripada DMI itu sendiri. Nah, apa sih desktop management interface itu ya? Dia dikembangkan oleh desktop management task force, berarti dia menggunakan desktop yang dia dapat melakukan manajemen hardware maupun software berupa MIF. Dia satu subset dengan MIB, ya satu paket. Kemudian ada interface dengan dua API. Ini digunakan untuk melakukan pengambilan dan manajemen perangkat jaringan. Nah, fungsi daripada DMI sendiri ya selain dia melakukan penyimpanan database-nya, juga info-info di masing-masing perangkat, hardware, software, komponen hardware, komponen software, komponen firmware, nanti diatur oleh DMI. Ya, datanya diambil sama, kemudian disimpan di sini. Nanti dari sini akan ditembakkan ke masing-masing tempatnya. Ya. Misal di sini ada local block interface, berarti dia di sini. Ini yang perangkatnya sini. Kemudian software sini. Itu fungsi daripada DMI. Kemudian ada web-based enterprise management, dia lebih tinggi yang dimana digunakan untuk level enterprise WBM namanya. Masih sama dimana dia dikendalikan melalui SNMP. Ya, perangkatnya nanti ditembakkan ke object manager. Nanti di sini juga akan mengambil CM-nya, CIM, DMI juga ambil yang sama. Baru disimpan menggunakan skema. Barulah nanti dikendalikan melalui web browser. Nah, apa yang membedakan itu semuanya? Ya, antara ini dan ini. Kalau yang level enterprise dia punya CIM. Kalau yang web based management biasa dia cuma ini. Kalau yang desktop dia punya DMI. Jadi ada fitur-fitur tambahannya yang dimana web based enterprise management itu lebih lengkap dibandingkan jenis yang lainnya.
Ya, memang WBM ini digunakan di Microsoft yang dimana CIM adalah informasi atau framework yang digunakan untuk mengakomodasi semua protokol dan framework di dalam jaringan. Jadi dia bisa mendukung protokol dan framework yang digunakan di jaringan tersebut. Ada 5 komponen daripada WPM, web client tadi ya. Ada CIM Object Manager, skema CIM, protokol manajemen, dan objek yang dikelola sebagai protokol. Ini tadi yang web client di atas tadi ini. Ada SIM Object Manager. Ini ya. Kemudian ada SIM skema, itu database-nya. Kemudian ada protokol manajemen. Ya, nanti di sini ada protokol manajemennya. Dan objek yang dikelola. Ya, ini objeknya di sini. Nah, si WebPM ini dia menggunakan CIM skema untuk mengambil atau merequest informasi. Nanti SIM Object Manager memediasi web client, manager object, dan SIM skema yang nantinya ditampilkan kepada usernya. Si Windows juga menggunakan model DECOM, ya DECOM, untuk memanage objek yang ada di sistemnya. Sedangkan Sun Microsystem menggunakan CIM Object Manager. Kemudian ada yang namanya Microsoft Windows Management Instrumentation yang gunanya untuk memanage perangkat yang ada di komputer. Ya, WM. Dengan WM ini kita bisa melakukan pengambilan informasi seperti komputer, prosesor komputer, nama pengguna, hard disk, dan banyak lagi. Jadi sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma WMI ini ya khusus untuk Windows saja. Kemudian ada JDMK yang dia digunakan untuk Java. Nah, kedepannya jaringan dan sistem manajemen masa depan harus mengakomodasi dengan stabil entitas SNMP. Web Agent digunakan untuk manajemen dengan teknologi web. Informasi yang dihasilkan JMDK dapat didownload lewat Network Management. NMS nanti di kedepannya dapat digabungkan dengan teknologi lamanya, ya difusikan. Oke, cukup untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.